Sekarang kita akan membuat pupuk yang sanggup menggantikan pupuk NPK sahabat ya, atau bisa disebut pupuk NPK cair. Pupuk ini sanggup menyuburkan semua jenis tanaman sehingga tumbuh subur dan hijau royo-royo. Dan bagus untuk tanaman padi semenjak pindah tanam sahabat ya, sampai mempercepat pertumbuhan tanaman padi kita sampai dengan bunting ketika kita menyepray memakai pupuk ini sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sekarang kita akan membuat zat aktivator atau pupuk NPK cair ya. Ini sanggup menggantikan pupuk NPK. Kalau saya lihat hasilnya setelah diaplikasikan ke tanaman kita, pupuk cair ini bagusnya diaplikasikan 15 hari setelah pindah tanam, entah untuk tanaman cabai maupun untuk tanaman padi. Pupuk yang kita buat ini adalah pupuk asam amino. Asam amino adalah nutrisi bagi mikroba tanah apabila kita terus mengaplikasikan ke tanaman kita. Pupuk ini tanah kita akan ikut subur. Aplikasikan asam amino ke dalam tanah dan akan meningkatkan aktivitas dan populasi mikroba dan menguntungkan. Keseimbangan dan aktivitas mikroba yang tinggi di dalam tanah akan memperbaiki mineralisasi bahan organik di dalam tanah. Sehingga, yang kita buat ini memberikan unsur hara yang lengkap sahabat ya. Baik unsur hara makro seperti nitrogen, fosfat, dan kaliumnya. Dan unsur hara mikro seperti antara lain tembaga, boron, besi, dan juga mangan. Dan juga zinc sahabat ya. Bagi tanaman dan mempercepat proses pertumbuhan tanaman kita. Sebagai sumber mineral yang lengkap sahabat ya. Untuk bahan yang kita gunakan adalah bahan-bahan seperti ikan laut maupun ikan yang ada di yang biasa kita lihat keseharian kita. Pokoknya yang tinggi proteinnya sahabat ya, seperti keong racun sahabat, atau telur, yaitu telur ayam kampung atau telur ayam itik. Oke, untuk bahan yang kita membuat untuk bahan yang kita gunakan untuk membuat asam amino ini adalah pertama-tama yaitu ikan sahabat ya. Nah, ikan ini yang kita gunakan seberat setengah kilo. Sahabat, kalau nggak ada ikan bisa menggantikan dengan yang tinggi proteinnya seperti keong. Pertama-tama ikan ini kita cecah halus sehalus-halusnya atau kecil-kecil sahabat ya. Biar selama prosesnya itu akan cepat sekali. Dan setelah ini baru kita masukkan ke dalam blender ya. Nah, kita blender dari ikan sebanyak setengah kilo tersebut. Nah, setelah ini jangan lupa kita masukkan air ya. Di sini yang kita masukkan adalah air cucian beras sebanyak 1 liter. Nah, air cucian beras ini kita cuci memakai air hujan dan airnya itu yang kita gunakan, yaitu disebut air leri. Oke, setelah ini sahabat, kita langsung masukkan ikan yang sudah dipotong-potong tersebut ya ke dalam blender. Setelah itu baru kita haluskan. Nah, setelah halus sahabat ya, nah seperti ini baru kita pindahkan air cucian beras yang sisanya itu. Nah, setelah kita masukkan air cucian beras sisanya, di sini kita masukkan picin ya. Itu picin merek apapun bebas sahabat. Di sini kita hanya memasukkan picinnya itu atau micinnya itu sebanyak 4 sendok, entah merek Ajinomoto maupun Sasa. Setelah ini sahabat, nah baru di sini kita langsung masukkan bakteri asam laktatnya yaitu Yakult ya sahabat. Yakult ini kita masukkan 1 botol dalam ukuran setengah kilo dari ikan tersebut, lalu kita campur aduk. Nah, baru kita masukkan bahan seterusnya yaitu getah dari pepaya. Getah pepaya ini tujuannya untuk memecah protein ya sebagai asam amino. Kalau sahabat nggak ada getah pepaya, bisa menggantikannya dengan perasan kulit nanas sebanyak setengah kilo. Itu lebih cepat. Itu sama aja sahabat ya. Nah itu. Nah, kulit nanas itu sahabat bisa blender dan ambil airnya dan dimasukkan. Oke sahabat, lalu kita masukkan getah pepaya ini atau blenderan dari kulit nanas airnya itu sahabat ya. Nah, dari cucian beras bersama Yakult itu. Nah, setelah ini sahabat, baru kita aduk merata seperti ini biar tercampur rata dan pastikan benar-benar tercampur rata.
Nah sahabat, setelah tercampur rata seperti ini, baru kita masukkan dari blenderan ikan tersebut yang sebanyak setengah kilo. Oke sahabat, kita langsung masukkan dari blenderan ikan ini ya, sebanyak setengah kilo. Nah warnanya seperti ini sahabat, setelah kita blender dari ikan tersebut. Nah baru kita campur adukan lagi biar benar-benar tercampur rata dari ini ya, ikan ini sahabat. Oke sahabat, setelah ini baru kita masukkan ke dalam botol sahabat ya, botol yang berukuran kalau nggak salah ini 1 liter lebih sahabat ya. Nah dengan ukuran 1 liter air cucian beras itu kita sudah mendapatkan asam amino atau pupuk organik cair asam amino sebanyak 1 liter. Nah asam amino ini sanggup menggantikan pupuk NPK. Nah bagusnya kita spray semenjak 15 hari setelah pindah tanam, entah untuk tanaman padi maupun tanaman cabai sahabat ya. Oke, ini kita sudah masukkan sahabat ya. Dan jangan lupa sahabat, kita tutup rapat-rapat dan kita tusuk memakai jarum biar gasnya itu keluar. Nah bagusnya ini selama fermentasi kita bisa mencampurkannya memakai asam amino dari pabrikan sahabat ya. Atau entar waktu sudah jadi kita bisa aplikasikan asam amino tersebut dicampur dengan asam amino dari pabrikan. Itu bagus sekali manfaatnya sahabat dan cepat sekali menyuburkan tanaman padi kita semenjak pindah tanam. Nah waktu fermentasi itu paling bagus-bagusnya itu 6 bulan sahabat ya. Dari itu lebih bagusnya sahabat membuat asam amino dari ikan ini sebanyak 5 kilo sahabat ya. 6 bulan itu udah benar-benar bagus dan itu bisa setara dengan pupuk asam amino pabrikan. Dan kalau sahabat mau langsung menggunakannya itu setidak-tidaknya setengah bulan setelah fermentasi. Nah pastikan gasnya sudah habis, baru kita langsung aplikasikan ke tanaman kita dengan dosis sahabat 10 ml per liter air. Itu sahabat ya. Sahabat ya, cara membuat pupuk asam amino dari ikan dan bagus sekali sahabat ya, setelah saya aplikasikan semenjak 15 hari setelah pindah tanam pada tanaman padi kita. Dan dulu saya sering menggunakannya untuk tanaman cabai saya juga sahabat ya, dan hasilnya itu sangat luar biasa sahabat. Dan pupuk asam amino ini akan lebih maksimal apabila tanah kita itu full organik sahabat ya, yang artinya ketika pengolahan lahan pada tanaman padi kita, jerami itu kita masukkan ke dalam tanah kita, pesawahan kita, sehingga bisa menyuburkan tanah kita dan juga menyuburkan tanaman kita setelah mengaplikasikan pupuk asam amino ini sahabat ya. Nah itu dia sahabat, silahkan klik ke video ini sahabat ya, cara membuat pupuk organik cair untuk tanaman padi. Nah itu dia sahabat, semoga bermanfaat. Berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.